Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Abkari Hamam, mahasiswa pariwisata, program studi destinasi pariwisata, jurusan Kepariwisataan, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Tourism as a System dari buku Taylor Gunn. Video ini merupakan salah satu tugas akhir dari salah satu mata kuliah saya, yaitu studi lapangan pariwisata. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tourism as a system atau sistem pariwisata. Sistem pariwisata adalah analisis mengenai kepariwisataan yang tidak dapat dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, budaya, dan sebagainya. Sebagai sebuah sistem antar komponen dalam sistem tersebut menjadi hubungan di mana perubahan pada salah satu sistem menyebabkan perubahan pada sistem lainnya sampai ditemukannya kembali harmoni yang baru. Sistem pariwisata menurut Leiper pada tahun 1979 ialah menggambarkan sistem dengan cara yang mirip dengan daerah penghasil wisatawan yang terhubung ke daerah tujuan wisata dengan rute transit. Selanjutnya ada demand atau permintaan. Seperti yang kita ketahui, produk terbaik untuk diproduksi adalah produk yang menarik atau disukai oleh pasar. Ini sama halnya dengan pariwisata. Dalam total populasi, jika seseorang memiliki kemampuan finansial untuk membayar layanan dan fasilitas perjalanan, lebih kecil kemungkinannya terjadi. Meskipun sejumlah besar masih autocamp, tinggal di hostel gratis, atau dengan teman dan kerabat. Banyak faktor yang membuat prediksi perjalanan yang sangat sulit. Forecasting permintaan perjalanan diinginkan oleh perencana, tetapi merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dicapai. Forecasting didefinisikan sebagai seni memprediksi kejadian sebelum benar-benar terjadi, menurut Archer 1980. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Kotler adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Segmentasi pasar yang telah didefinisikan oleh Kotler pada tahun 1988 sebagai pengelompokan pasar menjadi himpunan bagian pelanggan yang homogen, di mana setiap himpunan bagian mungkin dapat dipilih sebagai target pasar. Dia jauh lebih menawarkan 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk segmentasi. Yang pertama, harus ada angka yang cukup besar di setiap segmen untuk mendapat perhatian khusus. Yang kedua, harus ada kesamaan karakteristik yang cukup dalam setiap kelompok untuk memberi mereka perbedaan. Yang ketiga, ada himpunan bagian yang layak diperhatikan. Model terbaru yang dikemukakan oleh James Burke dan Barry Resnick pada tahun 2000 membagi pasar pariwisata menjadi 4 segmen, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan behavioris atau perilaku. Segmentasi demografis mengacu pada karakteristik pribadi yang terukur, seperti usia, pendapatan, pekerjaan, keluarga atau siklus hidup, dan tingkat pendidikan. Pemasar berusaha untuk menentukan bagaimana variabel ini mempengaruhi perjalanan dan pengembangan fasilitas dan layanan. Setiap situasi membutuhkan campuran faktor ini untuk menentukan signifikannya. Segmentasi geografis digunakan untuk menentukan perbedaan dalam preferensi perjalanan karena lokasi perjalanan. Faktor lokasi penting untuk keputusan tentang rute udara, pengembangan daya tarik dalam jarak perjalanan yang diberikan, dan keputusan tentang pengembangan tujuan karena kondisi cuaca. Segmentasi psikografis adalah
metode yang lebih baru dalam pengelompokan pasar perjalanan sesuai dengan nilai-nilai, sikap, gaya hidup, minat, kegiatan, dan kepribadian mereka. Pengelompokan semacam itu dapat membantu pemasar dan pengembang mengarahkan program dan proyek mereka untuk memenuhi kepentingan kelompok ini. Segmentasi behavioris atau segmentasi perilaku membagi pasar perjalanan ke dalam kelompok yang memiliki kebiasaan beli yang sama, termasuk di dalamnya adalah kebiasaan dan preferensi perjalanan, tujuan perjalanan, dan manfaat yang dicari. Dengan membuat pengelompokan ini, mereka yang mempromosikan serta yang merencanakan dan mengembangkan pariwisata dapat memfokuskan upaya mereka dengan lebih cepat. Selanjutnya ada atraksi. Atraksi di sebuah destinasi merupakan komponen paling kuat dari sisi pariwisata. Mereka membentuk unit daya energi sistem pariwisata. Jika pasar memberikan dorongan pergerakan wisatawan, atraksi memberikan tarikan utama. Atraksi menyediakan dua fungsi utama. Yang pertama, mereka memikat dan merangsang minat berpergian. Ketika orang-orang di lokasi hunian mereka belajar tentang tempat wisata, mereka membuat keputusan tentang hal-hal yang menarik. Yang kedua, atraksi memberikan kepuasan pengunjung, imbalan dan dari perjalanan produk perjalanan yang sebenarnya. Berikutnya ada jangkauan. Jangkauan adalah lokasi yang dikembangkan dan direncanakan serta dikelola untuk minat, aktivitas, dan kesenangan pengunjung. Meskipun suatu destinasi mungkin memiliki banyak sumber daya yang merupakan daya tarik, mereka tidak berfungsi sebagai atraksi yang sebenarnya sampai mereka siap menerima pengunjung. Selanjutnya ada pelayanan, merupakan dampak ekonomi terbesar yang terjadi melalui bisnis jasa perjalanan, akomodasi, layanan makanan, transportasi, agen perjalanan, dan bisnis perjalanan lainnya yang memberikan jumlah pekerjaan, pendapatan, dan pajak terbesar. Kategori ini paling sering disebut sebagai industri layanan perhotelan. Pada dasarnya, layanan dan fasilitas wisata komersial beroperasi dengan tujuan yang sama dengan semua bisnis lain untuk mendapat untung. Banyak orang terutama yang mensponsori tempat rekreasi dan taman pemerintah mencari tanggung jawab sosial yang lebih altruistik dan ekspansif dari bisnis. Tetapi yang pertama dan terpenting adalah tanggung jawab perusahaan swasta untuk tetap layak secara ekonomi. Untuk perencanaan layanan dan fasilitas wisata, mungkin bermanfaat untuk mengenali perbedaan di antara 4 jenis kepemilikan manajemen, yaitu yang pertama, kepemilikan dan manajemen independen. Yang kedua, waralaba, rantai, dan organisasi multi pendirian lainnya. Yang ketiga, operasi komersial semu pemerintah. Untuk perencanaan layanan dan fasilitas wisata, mungkin bermanfaat untuk mengenali perbedaan di antara 4 jenis kepemilikan manajemen, yaitu kepemilikan dan manajemen independen, waralaba, operasi komersial semu pemerintah, dan organisasi nirlaba. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya.
Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara memiliki alat transportasi tercepat dibandingkan dengan transportasi yang lainnya, serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif rendah daripada transportasi darat dan air. Selanjutnya ada pertimbangan perencanaan. Pertimbangan perencanaan ini adalah semua pemilik dan pengelola tempat wisata dan layanan memiliki kepentingan penting dalam semua kebijakan dan praktik pengembangan transportasi, perubahan rute, harga, jadwal, kenyamanan dan antar mode dapat menumbuhkan atau mengeja bencana bagi pariwisata. Sektor transportasi harus memasukkan pariwisata dalam rencananya. Berikutnya ada informasi. Informasi adalah komponen yang semakin penting dari pariwisata. Adalah informasi perjalanan. Banyak agen pariwisata publik masih mengacukan informasi dengan promosi. Iklan dimasukkan untuk menarik, sedangkan informasi adalah untuk menggambarkan peta, buku panduan, video, artikel majalah, narasi pemandu wisata, brosur, internet, dan anekdot wisatawan. Seiring berkembangnya ekowisata dan seiring meningkatnya kunjungan wisata bersejarah, ada bahaya kerusakan lingkungan. Solusi yang populer adalah penciptaan suatu tempat di mana masa wisatawan dapat mengelola dan mereka dapat memperoleh pengalaman hebat tanpa harus merusak lingkungan. Berikutnya ada promosi. Promosi pariwisata adalah kebijakan utama dan kegiatan program banyak negara, provinsi, negara bagian, pengembangan pemerintahan, dan bisnis. Promosi untuk pariwisata biasanya mencakup 4 kegiatan, yaitu periklanan yang berbayar, publisitas yang tidak berbayar, hubungan masyarakat, dan insentif, yaitu hadiah atau diskon. Meskipun promosi merupakan alat yang sangat penting untuk meningkatkan dampak ekonomi, promosi pun harus digunakan dengan kepekaan besar terhadap tujuan kepuasan pengguna yang terkait erat dengan pengembangan lahan. Contohnya, perencanaan dan pengelolaan objek wisata dalam destinasi yang tidak memungkinkan pengunjung mengalami pemandangan atau tujuan yang diilustrasikan dalam sebuah promosi. Kesimpulannya adalah perencanaan pariwisata di semua skala paling produktif bila dilakukan dalam konteks sistem fungsi pariwisata, karena setiap bagian pariwisata terkait dan dipengaruhi oleh setiap bagian lainnya. Desain atau perencanaannya harus mempertimbangkan hubungan. Yang penting bagi semua pengembangan pariwisata dan perencanaannya adalah banyaknya karakteristik dari permintaan wisatawan atau akan wisata. Semua pengembangan dan program fisik harus memenuhi minat dan kebutuhan wisatawan. Pengembangan sisi penawaran tidak secara eksklusif berada di bawah kendali sektor bisnis. Sistem pariwisata tidak beroperasi secara terisolasi. Beberapa faktor perlu dianalisis dan dikerjakan dalam rencana operasi sistem terbaik di masa depan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.